Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ahmad di sini di review Kere Hore. Kali ini kita kedatangan lagi satu unit dari laku 6 ya. Seperti biasa, unit yang kita unboxing kali ini bukan unit baru. Jadi sebelumnya kita sudah pernah membeli unit yang sama atau tipe handphone dengan merek dan tipe yang sama. Namun kali ini kita akan unbox yang speknya lebih bagus. Jadi kalau teman-teman beli di laku 6, teman-teman akan diberi pilihan beberapa grade ya, dari mulus, standar hingga ekonomis. Kalau unboxing yang sebelumnya, teman-teman bisa lihat linknya di pojok kanan atas di sini. Itu yang tipe ekonomis ya. Yang kali ini kita beli satu grade di atasnya. Kita lihat apakah kondisinya lebih baik. Kemudian di unboxing kali ini kita akan cek fitur-fitur utamanya saja ya. Seperti kita sudah siapkan SIM card di sini. Kita coba SIM cardnya terdetek atau tidak. Kemudian jaringannya apakah sudah 4G atau belum, bisa digunakan atau tidak. Serta kita coba fitur kameranya sedikit saja. Oke ya, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita unboxing saja paket kita kali ini. Kita langsung bongkar saja. Kita nggak main atas ya, kita main bawah saja. Nampaknya ini lebih mudah untuk dibongkar. Kita buka dari bagian sini, kemudian di bagian sini juga kita bongkar. Oke, jadi ini sekedar informasi beberapa handphone yang kita unbox beberapa video sebelum ini kita beli yang full set ya. Namun di dalam wabah corona ini nampaknya stok handphone di laku 6 lumayan berkurang, sehingga handphone dengan yang dilengkapi dengan box variannya menjadi sangat terbatas ya. Dan yang paling menarik yang sedang kita unboxing kali ini, oke, sudah tidak ada apa-apa, handphonenya ada di sini. Oke, dan ini adalah LG X-Power pembelian kedua dari laku 6 yang kita dapat dengan harga kurang dari Rp700.000. Untuk spek singkatnya kita tidak akan bahas terlalu dalam. Teman-teman bisa cek video sebelumnya atau bisa lihat tabel di sebelah sini ya. Ini dia spek singkatnya. Oke, seperti biasa untuk pengecekan wajib kita cek dulu kondisi fisiknya dulu ya. Ini kalau secara kasat mata teman-teman pasti akan langsung tertarik nih. Ini sangat mulus nih. Oke, kita lihat dari bagian depannya dulu ya. Oke, layarnya ini sudah Corning Gorillaz ya. Jadi kita tidak perlu membeli anti gores tambahan. Oke, ini dia mulus sekali ya. Oke, di bagian atas teman-teman akan menemukan earpiece di sini, kemudian ada kamera depan, serta ada sensor proximity atau light sensor biasanya. Kemudian di bagian bawah sini tidak ada, jadi nanti tombolnya tombol on screen tombol ya, bukan kapasitif. Dengan ada tulisan logo LG, ini sangat bagus sekali nih logo LG ini. Mantap ya, sangat cerah sekali ya. Oke, kemudian di bagian atas kita akan menemukan, nah ini satu buah lubang untuk mikrofon nih. Jadi ada mikrofon di atas. Kemudian di bagian bawah, oke, bagian bawahnya kita akan menemukan mikrofon lagi. Ada lubang untuk charging, masih USB micro B. Kemudian ada jack 3,5 mm. Ini mantap ya. Jadi kita masih bisa menggunakan headset kita. Kemudian di bagian sebelah kanan ini ada tombol power. Di bagian sebelah kiri ada tombol volume up and down. Kemudian di bagian bawahnya ada slot untuk kartu SIM dan kartu memori.
Kemudian di bagian belakang kita akan menemukan kamera yang bentuknya mengotak seperti ini, dan ditemani oleh LED flash. Kemudian ada logo LG, dan di paling bawah ada grill speaker. Jadi speakernya masih di bawah ya. Resikonya adalah ketika teman-teman letakkan handphonenya seperti ini dan memutar musik, maka suaranya akan sedikit mendem. Oke, fisiknya kita inspeksi sedikit demi sedikit ya. Ini yang mulus loh padahal. Standar atau mulus ya? Saya lupa juga. Mantap ya, masih sangat mulus ya teman-teman. Sangat mulus sekali. Sangat mulus sekali. Oke, ini masih mulus ya dan rapat ya. Di bagian belakangnya ini yang agak ada goresan ya sedikit ya. Tidak benar-benar mulus. Nah, di bagian sini nampak ada goresan. Gradasi karena mungkin penggunaan casing. Kemudian ini bahkan masih ada stiker bawaan dari LG-nya. Ini masih oke sekali nih kondisinya ya. Oke, kita lihat slot kartu SIM dan SD card-nya ya. Coba ya. Kita ambil dulu SIM ejectornya. Oke, jadi slotnya ini lumayan besar nih. Oke, jadi ini adalah slot SIM-nya. Jadi kalau kita lihat dari konfigurasinya, ini SIM-nya hybrid ya teman-teman ya. Jadi nano SIM 1 di sini, kemudian nano SIM 2 ini opsional ya. Teman-teman bisa gunakan untuk micro SD ataupun SIM card kedua. Kita langsung pasangkan saja ya. Kita sudah siapkan dua kartu seperti biasa ya. Oke, yang SIM pertama kita letakkan di sini. Oke. SIM yang kedua kita letakkan di sini. Oke, ini sudah ready nih, sudah bisa kita pakai. Kita nanti setelah ini kita nyalakan ya. Apakah oke atau tidak? Oke, SIM cardnya sudah masuk. Kita akan coba nyalakan. Wih, ternyata sudah nyala. Oke, dia ketika menyala, ketika insertkan SIM card, jadi restart ya. Oke, kita tunggu dan sekarang sudah nyala lagi ya. Oke, yang kita cek dulu di pengaturannya. Kita cek dulu. Kita buat list view saja ya biar lebih mudah. Ini dual SIM. Slot 1 dan slot 2 ya. Mobile data kita coba on-kan dulu ya. On-kan pakai SIM card 1. Apakah 4G-nya muncul? Oke. Jadi ini ya, kita lihat karena ini unit Indonesia, tidak perlu setting apa-apa. Ini sudah 4G ya. Teman-teman bisa lihat ini. Sudah 4G, kemudian kita coba browsing. Kalau memang 4G kita harus buktikan ketika browsing kita bisa googling ya. Kita coba cari LG X Power. Ini keyboardnya juga masih sangat oke teman-teman. Kita coba browsing. Bentar, sabar. Ini sepertinya ada miss call atau apa nih. Oh, ini agak lambat. Nah, oke, dia ini sudah muncul ya, LG X Power. Kita bisa browsing. Agak lambat ini, mohon maaf karena di sini memang sinyalnya kurang bagus ya. Jadi agak lambat walaupun sudah menggunakan operator yang paling kenceng lah kalau kita bilang ya. Oke, sangat mantap ya teman-teman. Ini dia
Kemudian kita lihat about fontnya ya. Kita lihat unit yang kita dapat ini pakai versi Androidnya Android berapa ya? Oke, jadi unit yang kita beli Android versionnya adalah Android 6 ya, atau Marshmallow. Kita lihat nanti apakah ada update atau tidak ya. Oke, kita cek ya apakah ada update atau tidak untuk Android 6 nya ini. Kalaupun tidak, di tahun 2020 ini Android Marshmallow nampaknya masih mumpuni untuk kita gunakan ya. Oke, ternyata informasinya kita seperti ini ya. You are using the latest software version for current OS. Jadi ini sudah versi terakhir yang bisa dirasakan oleh LG X Power yang kita beli kali ini. Tapi oke lah ya. Kemudian akan kita lihat storage-nya ya sekarang ya. Tanpa install, kita cek dari aplikasi-aplikasi bawaan dari LG-nya berapa storage yang termakan ya. Jadi total yang tersedia itu kan 16 GB ya. Untuk sistem dan apps bawaan dari LG-nya sudah terkonsumsi sebesar 5,94 GB, sehingga yang bisa digunakan teman-teman ketika nanti menggunakan HP ini sekitar 10 GB ya. Oke, ini masih cukup untuk tahun 2020 ya. Kemudian untuk RAM-nya nih, total RAM kita 1,9 GB, kemudian hanya digunakan 864 MB, sehingga masih free 1,1 GB. Ini masih cukup oke untuk menjalankan multitasking yang menarik ya. Oke, ini sangat mantap. Oke, dan tidak afdol rasanya ketika kita membahas LG X Power tapi kita tidak bahas performa baterainya ya. Ini unit yang baru kita terima ini, kita langsung coba cek konsumsi baterainya sehemat apa ya. Dengan kapasitas 4000 mAh. Kita lihat ya, ini baterai usage-nya. Oke, teman-teman lihat sendiri, ini mantap ya. Untuk kita posisi baterai tinggal 45% ya, sorry. Nah, tinggal 41%. Estimated time remaining-nya 177 hours. Nah, ini kita nggak tahu error atau enggak. Oke, yang jelas ini dia nih aktualnya. Jadi untuk last 3 hour of usage, HP ini hanya mengkonsumsi 4% saja. Jadi luar biasa sekali ya. Teman-teman bisa bayangkan nanti ketika teman-teman menggunakan unit ini akan seawet apa HP ini. Kita lihat kameranya ya. Kameranya ini 13 megapiksel belakang dan 5 megapiksel di bagian depan. Oke. Untuk unboxing kali ini kita tidak akan terlalu dalam. Kita coba ambil foto singkat ya. Kita aturan dari foto singkat di video kita tanpa memegang fokus ya, tidak tek gitu. Kita akan caranya langsung saja klik shutter button biar dia mencari fokus sendiri. 1, 2, dan 3. Oke, ini dia hasil kamera belakangnya. Kemudian kita beralih ke kamera depan. Di depan ini kita kondisi pakai pencahayaan cukup lah ya. Oke, kita ambil ke gambarnya berikut ini. Oke, dan ini dia hasil pemotretan untuk kamera depan. Untuk lebih detail lagi kita akan bahas nanti di video review. Untuk unit kedua kita ini kita coba ulas lebih dalam lagi mengenai sensor-sensor, kemudian performa perekaman videonya dengan 1080p serta performa gamingnya di video berikutnya. Untuk unboxing LG X Power kali ini, Ahmad dari Review Kerehore undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.